Shalom, selamat memasuki Advent yang kedua. Selamat beribadah di live streaming di rumah masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita. Kita memasuki saat teduh. Amin. Advent kedua ini kami menyalakan lilin sebagai tanda pengharapan kedatangan Kristus kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pendeta dan majelis HKBP di Resort Kalideres menyampaikan salam bagi kita warga jemaat yang beribadah pada minggu ini. Selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menyertai perjalanan kita dan gerejanya. Kita telah memasuki minggu Advent kedua. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk membawa pembebasan bagi kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan akibat dosa-dosa kita. Demikian juga bebas dari berbagai kemelut di dunia. Sekarang keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Persiapkanlah hati untuk menyambutnya. Nyanyikanlah Tuhan yang datang membawa kebahagiaan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahmu ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita
serta berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami, supaya kami mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan.
Karena itu kami datang merendahkan diri ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sucikanlah hidup kami. Ya Tuhan Allah kami melihat segala pemeliharaan-Mu bagi kami umat-Mu. Berbagai badai silih berganti datang menerpa hidup kami, tapi Tuhanlah yang selalu menjagai kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami. Hari ini kami telah memasuki Minggu Advent yang kedua, dan hari ini Tuhan memperingatkan kami bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat untuk kami terima. Kasihanilah kami dan jauhkanlah dari segala dosa. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas dosa-dosa kami. Ajarkanlah kami untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu untuk membawa keselamatan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Waktunya sudah dekat, derita bukan lenyap. Sambutlah, sambutlah Tuhanmu, nyalakanlah pelitamu selalu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat di Gereja HKBP Kalideres yang saat ini beribadah dalam bentuk online di rumah masing-masing. Kami Majelis HKBP Kalideres mengucapkan selamat Advent kedua dan salam sehat untuk kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 6 Desember 2020.
Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua, dengan topik minggu keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Yang kedua, pelayanan. Pada hari ini pengkhotbah live streaming adalah Amang Pendeta Freddy Banuarea MSI Teolog. Liturgis adalah Inang Sintua Dr. Gigi E. Boru Situmorang, dan pembaca warta jemaat adalah Inang Sintua M. Boru Sirait. Yang ketiga, peribadahan di rumah. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, peribadahan dilaksanakan kembali di rumah masing-masing. Buku acara dan warta akan dibagikan oleh Sintua Rayon melalui grup WA Rayon masing-masing. Peribadahan dapat kita ikuti melalui YouTube channel HKBP Kalideres pukul 9.30 WIB. Yang keempat, warta menikah, warta pertama dan kedua. Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 akan menerima pemberkatan nikah Andre Jonathan Siregar, anak dari Bapak Dr. Randus A.T. Siregar, Ibu E. Boru Gultom, Jemaat HKBP Serpong. Alamat Gria Suradita, dengan calon mempelai Teresia Rahayu Tri Novirani, putri dari Bapak Dr. Randus Tri Basuki MSI, Ibu Leonarda Lebesubang, Jemaat HKBP Kalideres, Resort Kalideres. Alamat Pararudan Jimbaran, diberkati di HKBP Serpong. Yang kelima, Natal Rayon. Sebelumnya telah diwartakan bahwasannya gereja mengadakan Natal Rayon. Menindaklanjuti keadaan saat ini, informasi akan disampaikan melalui Sintua Rayon. Yang keenam, Natal Virtual Sekolah Minggu. Pada hari Selasa 22 Desember 2020, Sekolah Minggu mengadakan Natal Virtual Sekolah Minggu pukul 16.00 WIB. Adapun beberapa rangkaian acara Natal Sekolah Minggu yaitu ibadah liturgi, persembahan tiap kelas, dan lain-lain. Diharapkan pada orang tua dapat mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti Natal Virtual Sekolah Minggu melalui YouTube HKBP Kalideres. Catatan, untuk anak sekolah minggu yang belum masuk dalam grup sekolah minggu dapat bergabung sesuai kelasnya masing-masing. Kelas Batita, Kak Nancy, nomor HP terlampir. Kelas Matius, Abang Oloan, nomor HP terlampir. Kelas Markus, Kak Novita, nomor HP terlampir. Kelas Lukas, Abang Wanjuni, nomor HP terlampir. Kelas Yohanes, Kak Mawar, nomor HP terlampir. Ketujuh, Gugu Tok Tok Ripe pengadaan lahan. Dikarenakan cicilan pengadaan lahan akan kita mulai pembayarannya di bulan Desember ke PT Ciputra Development cicilan ke-34. Kami meminta kepada jemaat untuk memberikan Gugu Tok Tok Ripe pengadaan lahan kepada panitia pengadaan lahan atau majelis rayon masing-masing, atau langsung ke konsistori gereja kita. Apabila dalam bentuk transferan, akan menginformasikan kepada Bendahara Huria Amang Sintua Insinyur S. Yahaan, nomor HP terlampir, agar dapat diwartakan. Kedelapan, persembahan kebaktian minggu di rumah. Persembahan kebaktian minggu di rumah, ucapan syukur, perpuluhan, persembahan bulanan, dan pembangunan dapat kita berikan melalui sintual lingkungan masing-masing atau melalui transfer ke Bank Huria, Bank Mandiri atas nama HKBP Kalideres, nomor rekening
123 00 987 0000 atau dapat scan berkode Bank Huria kita di mading gereja. Bagi yang sudah mengirimkan ke rekening bank dapat menginformasikan ke Sintua lingkungan masing-masing atau langsung ke Bendahara Amang Sintua Insinyur S. Siahaan nomor HP terlampir agar dapat diwartakan. Laporan keuangan di gereja kita dapat kita lihat dalam buku acara yang telah dikirimkan ke grup rayon masing-masing. Majelis HKBP Kalideres mengucapkan selamat berulang tahun jemaat dan selamat berulang tahun pernikahan kepada jemaat di gereja kita dalam 1 minggu ini. Demikian warta jemaat yang telah dibacakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya sambut Yesus penebusmu. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu, mohon keampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Tekunlah engkau dalam doa, rasakan keamanannya, berdamailah dan jiwa bersama Tuhan berkata. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan kita pada Minggu Advent yang kedua ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-85 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya.
keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian bunyinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah membaca komik Doraemon? Yang pernah angkat tangannya. Bagus kan? Kalau enggak bagus, mana mungkin enggak dibaca. Saudara-saudari, Doraemon adalah sebuah judul komik makna dan anime yang sangat terkenal di Jepang pada tahun 1969. Di dalam komik itu diceritakan seorang anak kelas 5 SD namanya Nobita Nobi. Males banget ini anak. Dia didatangi robot kucing yaitu namanya Doraemon, di mana Doraemon ini datang dari abad ke-22. Fantasinya hebat ya. Sekarang abad 21. Nah, Doraemon ini dikirim untuk menolong Nobita, agar Nobita keturunan-keturunannya dapat menikmati kesuksesan, dapat menikmati kebahagiaan, karena Nobita termasuk keturunan-keturunannya punya hutang, menderita karena hutang. Hobinya ngutang terus. Dengan datangnya Doraemon, dibebaskanlah keluarga ataupun keturunan Nobita Nobi lepas dari atau bebas dari hutang. Saudara-saudari yang terkasih, cerita yang kedua, saya punya keyakinan saudara-saudari pernah mendengar atau membaca cerita kisah 1001 malam dari Baghdad, yaitu Jin Lampu Aladin. Saudara-saudari, berbagai versi telah difilmkan bahwa Aladin yang pada saat tertentu menggosok-gosok lampunya, dia mengucapkan apa yang dia inginkan, apa yang ia mohonkan, apa yang ia minta. Pada saat itulah terjadi apa yang diinginkan, terwujud nyata terjadi. Saudara-saudari, mengapa saya mengisahkan Doraemon dengan kisah 1001 malam ini? Dari dua cerita ini ada sebuah pesan yang penting, bahwa pada dasarnya manusia di dalam dunia ini secara umum, secara universal berlaku di muka bumi ini, manusia berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk meraih, untuk mencapai, untuk memperoleh, untuk menggapai kebahagiaan, keselamatan, keadilan dalam kehidupannya. Saudara, tujuan hidupnya dalam kehidupan kita ini pasti tidak ada yang mau sakit. Siapa sih yang mau sakit-sakitan? Siapa sih yang nggak mau menerima jalan keselamatan? Pasti ingin, nggak mungkin tidak, harus ingin, dan itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang murni dan alami. Tetapi saudara-saudari, bahwa kebahagiaan, keselamatan, dan kebahagiaan keselamatan itu tidak semata-mata dengan perspektif, dengan satu ukuran. Kalau harta benda melimpah, tanahnya beratus hektar, punya kekuasaan jabatan yang tinggi, yang berkuasa begitu hebat di kehidupan ini, lalu dikatakan inilah orang yang selamat dan bahagia. Bisa sih, boleh aja. Tapi saudara, kalau seandainya kebahagiaan itu, keselamatan itu ukurannya harta benda, ukurannya kekuasaan dan jabatan atau yang sejenisnya, yang menempel, yang melekat pada diri kita, saudara, ketika jabatan, ketika kekuasaan, ketika harta benda itu raib dalam kehidupan kita, saudara, ataupun hilang dalam kehidupan ini, bisa jadi kita kecewa, kita stres, kita depresi, dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Karena ukuran keselamatan, ukuran kebahagiaan itu terikat pada harta benda. Kita melekat pada kekuasaan, kita terpesona dengan apa yang ada pada di luar diri kita. Itu saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itu hal yang pertama yang mau dikatakan, bagaimana kita mau menyambut keselamatan itu. Sesuai dengan tema pada hari ini adalah, sepanjang setiap orang yang percaya itu sungguh-sungguh juga mau bersyukur kepada Tuhan,
sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, merawat relasinya dengan Sang Pemberi kehidupan. Itulah yang dikatakan di ayat 9 itu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Maka seseorang itu akan beroleh keselamatan, beroleh kesenangan, kebahagiaan, yang mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, merawat relasinya dengan Tuhan, dengan mau mendengar apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Saudara yang terkasih, hal yang kedua adalah keselamatan, kemuliaan itu tentu tidak sama dengan kesenangan, kebahagiaan secara duniawi, tidak sama dengan kenikmatan secara duniawi. Saya ambil contoh tokoh-tokoh dunia, selebritas zaman dulu, yaitu Elvis Presley. Siapa yang nggak kenal Elvis Presley? Raja rock and roll tahun 50-an. Apa sih yang nggak dia punya? Pesawat punya, villa seabrak-abrak, duitnya seabrak-abrak, nggak bisa terhitung. Yang pasti dia punya dokter pribadi. Dia akan mampu membayar berapapun kepada dokter itu untuk kesembuhan penyakitnya. Pertanyaannya, selamatkah dia? Dalam autobiografi Elvis, ketika dia memiliki segala sesuatunya itu, justru Elvis merasa kesepian. Ia depresi dan lari dari kenyataan hidupnya yang sangat hampa, yang sangat sepi, yang sangat sunyi itu, saudara-saudara, dengan obat-obatan yang keras. Dia berpikir bahwa dengan obatan-obatan yang keras dia nikmati, dia minum, dia menikmati kesenangan, dia meraih kebahagiaan dan keselamatan, dia meraih kesehatan. Enggak, saudara, matinya tragis. Yang kedua, Marilyn Monroe punya apa, saudara? Popularitas, kekayaan, kecantikan dan lain sebagainya dia punya. Selamat, sehat? Monroe mengatakan tidak. Dia merasa kesepian, dia depresi, dan kita mendengar beritanya bahwa ia mati dengan cara yang sangat memilukan dan sangat mengenaskan. Jadi keselamatan dan kemuliaan, kebahagiaan yang kita peroleh belum tentu kenikmatan atau kesenangan secara duniawi. Jadi apa yang dimaksudkan kata keselamatan di dalam nats ini adalah bahagia ketika kita tetap memanggil dan membuka hati kita mendengar apa dikatakan oleh Tuhan, tetap menjalin relasi dengan takut akan Tuhan, artinya memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan ini. Dia bergantung, dia melekat, dia merekat pada kasih dan pemeliharaan Allah. Dia tetap menjalin relasi hubungannya dengan Tuhan. Situasi apapun boleh terjadi, gejolak dunia bisa terjadi, COVID-19 bisa terjadi, perubahan-perubahan yang mengejutkan, yang tidak terduga, yang menakutkan bisa terjadi, tetapi dia tidak gentar. Dia tetap menjalin relasi dengan Allah, karena dia meyakini bahwa perjalanan kehidupannya, hidupnya seluruhnya adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang menggenggam erat di dalam setiap gerak langkahnya. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, hal yang terakhir, hal yang ketiga yang harus kita lakukan dalam hidup ini agar hidup kita benar-benar menerima keselamatan dan kemuliaan dari Tuhan itu, menyambut keselamatan dari Tuhan itu, yaitu berdoa. Sebab Mazmur ini, nas kita saat ini adalah bentuk doa permohonan dan keluh kesah seseorang yang terhormat. Pemazmur menunjukkan jerit tangisnya dan memohon jawaban kepada Tuhan. Dia seseorang yang mempunyai kekuasaan dan jabatan yang tertinggi dan terhormat. Namun sekalipun dia orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai kekuasaan, ia percaya bahwa melalui doa
dia akan menerima keselamatan itu. Allah akan memberikan kebaikan dan damai kepada umatnya. Demikian kita di masa pandemik global ini. Kita saat ini menjerit, dunia menjerit menangis, memohon keselamatan dari Allah. Untuk itu, dalam jeritan tangis itu, Tuhan menghendaki kita untuk selalu berdoa, untuk selalu hidup damai dan dalam pengharapan. Dengan demikian, hidup kita akan terberkati. Selamat Advent buat kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, melalui Advent yang kedua ini, kami diingatkan bahwa keselamatan yang sesungguhnya adalah ketika kami mau membuka hati dan hidup kami, menjalin relasi dengan erat, melekat padamu, dan menunjukkan kesungguhan hati kami untuk merawat segala relasi kami kepadamu, agar kami benar-benar menerima keselamatan yang daripadamu. Dan juga kami diminta ya Bapa, agar kami seperti pemazmur. Pada saat ini kami merasa menjerit, dunia ini menjerit kesakitan karena COVID-19, begitu juga bencana alam yang terjadi. Oleh karena Tuhan, dalam jeritan tangis kami itu, kami meminta tolong dan meminta jawaban. Karena itu kami yakin Engkau akan menjawab doa-doa kami, di luar dari jangkauan kami, di luar dari pikiran kami, dan Engkau akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa keselamatanmu itu indah, keselamatanmu itu begitu tak mampu kami selami, tapi Engkau telah memberikan keselamatan itu. Oleh karena itu sadarkan kami ya Bapa, untuk selalu memahami dengan benar arti keselamatan daripadamu. Karena arti keselamatan itu bukan dilihat dari harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi arti keselamatan itu adalah ketika kami mau mendengar, menjalin relasi denganmu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kau berkati obat yang dia pakai. Kau berkati juga Amang Pendeta Resort kami, juga Inang Boru Tasoid. Begitu juga dengan saudara-saudari kami para halado. Kau berkati mereka dalam masa pemulihan ini, agar Engkau semakin memulihkan mereka, sehingga kami bisa kembali bersyukur, memuji memuliakan namamu di hari yang akan datang. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan ibadah kami ini, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kau berkati kami di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kasihanilah kami. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Kita telah diingatkan firman Tuhan pada hari ini, agar kita selalu berharap akan janji Tuhan. Tuhan Allah telah menjanjikan keselamatan bagi umat-Nya, dan kepada kita juga yang dikasihinya. Keselamatan sudah dekat. Yesus Kristus anaknya yang tunggal akan memberikannya kepada kita. Ya, keselamatan sudah dekat bagi mereka yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu teguhkanlah hati dan pengharapanmu untuk menyongsong kedatangan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan janji-Mu yang menjadi keselamatan kami. Sampai saat ini kita masih merasakan kekhawatiran akibat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, dan juga kita merasakan dampaknya bagi perekonomian kita. Tetapi yakin dan percayalah akan janji Tuhan pada hari ini. Keselamatan sudah dekat. Bertolong-tolonganlah dan saling menghibur, selalu mengandalkan firman Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent, Tuhan memberkati.